Selamat datang di video pembelajaran hukum administrasi negara saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 4 dalam buku Han, yaitu tentang kewenangan pemerintah. Materi ini sangat penting karena kewenangan merupakan dasar legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tanpa kewenangan sendiri, tindakan pemerintah bisa dianggap tidak sah, bahkan bisa menimbulkan persoalan hukum. Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas atau kumpas bersama secara runtut dan mendalam. Yang pertama, mengenai konsep kewenangan. Kewenangan dalam hukum administrasi sendiri berarti kekuasaan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam kewenangan sendiri selalu terkandung hak sekaligus kewajiban. Hal ini membedakan kewenangan dengan kekuasaan. Kekuasaan bisa saja bersifat sewenang-wenangnya, tapi kewenangan selalu bersandar pada hukum. Dengan kata lain, kewenangan adalah kekuasaan yang sah secara hukum. Tidak lupa juga para ahli seperti Filipus M. Hadjong, Ateng Syafruddin, hingga Prajudi Atmosudirjo membedakan antara kewenangan atau authority dan wewenang atau competence. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya bagian tertentu dari kewenangan. Jadi, di dalam kewenangan sendiri terdapat wewenang-wewenang yang lebih spesifik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini ditegaskan, kewenangan adalah kekuasaan hukum. Sementara wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan pemerintah menjadi inti dari hukum administrasi negara. Ia menentukan sejauh mana aparat pemerintahan berjalan, bisa bertindak, sekaligus menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya tindakan tersebut. Selanjutnya mengenai macam-macam kewenangan. Kewenangan pemerintah dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Pertama, ada wewenang terikat. Wewenang ini dijalankan sesuai aturan yang sudah jelas, baik dari segi materi, waktu, maupun wilayah. Pemerintah tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang berlaku. Kedua, itu ada wewenang fakultatif. Dalam jenis ini, pejabat pemerintah memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan sama sekali wewenang tertentu, tergantung kondisi, jadi menyesuaikan. Namun tetap ada dasar hukum yang membatasi penggunaannya. Lanjut, ketiga ada wewenang bebas. Pada jenis ini, pejabat memiliki keleluasan untuk menentukan isi keputusan sesuai pertimbangannya, karena aturan dasar memberi ruang kebebasan. Namun, kebebasan ini tetap tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya atau semaunya, melainkan harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pembagian ini menunjukkan bahwa kewenangan tidak selalu kaku, ada ruang diskresi, tapi juga ada batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya, mengenai batasan penggunaan kewenangan. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan, penggunaannya tetap ada batasan. Tindakan pemerintah bisa dianggap tidak sah. Kenapa? Jika
pemerintah dilakukannya di luar kewenangannya sendiri. Ada 3 bentuk ketidakberwenangan yang dikenal, yaitu unbefogate region, yaitu tidak berwenang karena wilayah, lalu unbefogate region temporis, tidak berwenang karena waktu, dan unbefogate region materi, yaitu tidak berwenang karena materi atau substansi. Misalnya seorang pejabat daerah mengambil keputusan di luar wilayah kerjanya, atau mengambil keputusan setelah masa jabatannya habis, atau mengurus hal yang bukan di bidangnya. Semua itu merupakan tindakan tanpa wewenang dan dapat dibatalkan karena melanggar hukum. Oke, lanjut mengenai sumber kewenangan. Kewenangan pemerintah pada dasarnya bersumber dari konstitusi dan undang-undang. Dalam teori hukum administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu ada atribusi, lalu ada delegasi, dan yang ketiga mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan baru langsung dari UUD-nya atau undang-undang. Misalnya kewenangan presiden dalam pasal 4 UUD 1945 untuk menjalankan pemerintahan. Lalu delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu pejabat ke pejabat lain. Dalam hal ini tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi, dan pemberi delegasi tidak bisa lagi menggunakan wewenang itu, terkecuali ada aturan khusus. Yang ketiga, itu ada mandat. Mandat berbeda dengan keduanya. Mandat bukan pelimpahan kewenangan, melainkan penugasan. Seorang atasan bisa memberikan mandat kepada bawahan untuk bertindak atas namanya. Namun, tanggung jawab tetap melekat pada pemberi mandat. Ketiga cara ini sangat penting dipahami agar kita bisa membedakan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. Oke, lanjut. Yaitu ada mengenai diskresi. Selain atribusi, delegasi, dan mandat, ada pula yang namanya konsep diskresi. Diskresi adalah kebebasan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan ketika aturan tidak jelas, tidak lengkap, atau terjadi keadaan mendesak. Misalnya nih, ketika terjadi bencana alam, pejabat daerah dapat mengambil keputusan cepat meski tidak ada aturan yang rinci. Namun, diskresi juga bukan berarti kebebasan mutlak ya. Penggunaannya harus untuk kepentingan umum, sesuai asas-asas pemerintahan yang baik, serta tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Diskresi juga memiliki syarat syah, antara lain harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, lalu mengikuti prosedur yang berlaku dan substansinya sesuai hukum. Bila ditemukannya penyalahgunaan, maka masuk kategori abuse of discretion yang dapat diuji di pengadilan. Oke, teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa kewenangan adalah dasar legitimasi pemerintah. Terus ia membedakan tindakan sah dengan yang tidak sah. Kewenangan bisa bersifat terikat, fakultatif, maupun bebas, memiliki sumber dari atribusi, delegasi, dan mandat, serta dapat dijalankan melalui diskresi dengan batasan hukum. Dengan memahami konsep kewenangan, kita bisa lebih kritis dalam melihat praktik pemerintahan sehari-hari. Jangan lupa, setiap kewenangan selalu diiringi tanggung jawab. Tanggung jawab lah ya. Lalu sampai jumpa di video pelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar hukum administrasi negara.